Menjalani hidup ini layaknya matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya ya teman-teman. Alhamdulillah ya, aku masih bisa share lagi kegiatanku. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, di video kali ini tuh aku mau masak-masak ya teman-teman, masak-masak menu harian. Nah, di sini tuh aku mau masak sambal hati ampel lah ya teman-teman. Kemarin itu aku sempat beli hati ayam ya. Itu aku beli 10.000. Alhamdulillah itu lagi murah ya teman-teman. Di 5.000 itu dapat 3 hati ya, jadi tuh aku beli 10.000. Nah, tadi tuh aku udah iris-iris untuk tempenya, dan lanjut di sini juga aku kupasin untuk kentangnya. Karena aku mau masak hati ampela itu dicampur kentang dan tempe ya teman-teman. Karena kalau nggak dicampur gini tuh itu nggak bakalan sampai sore ya. Di sini tuh aku kalau masak 1 hari 1 kali ya teman-teman, itu cukup untuk kami. Dan untuk sambal hati ampela ini sendiri tuh favoritnya Pak suami dan anak-anak ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku masak sesuai request atau kesukaan anak-anak dan Pak suami ya teman-teman. Kalau aku itu masakan apa aja itu doyan ya. Lain halnya anak-anak dan Pak suami. Kalau masak sayur-sayur gitu mereka kurang suka ya. Jadi tuh mereka itu sukanya sambal atau tauco gitu. Kalau aku tuh sukanya sayur-sayuran ya teman-teman, apalagi digorengin ikan asin. Aku tuh doyan banget ya teman-teman. Nah, nama juga emak-emak ya, masakan apa aja atau makanan apa aja itu masuk ke lidah ibu-ibu ya teman-teman. Nah teman-teman dan bunda-bunda di luar sana, ada nggak yang samaan dengan aku? Nah, lanjut ke video ya teman-teman. Di sini tuh aku udah rajangin untuk si kentangnya. Lanjut di situ tadi aku udah cuci. Nah, untuk hati ampelahnya tadi udah aku goreng ya, dan penggorengan yang pertama itu udah mateng. Lanjut yang di kuali atau di penggorengan itu yang kedua kalinya ya teman-teman. Dan situ lumayan banyak untuk hatinya. Alhamdulillah ya teman-teman, masakan hari ini walaupun sederhana tapi terasa istimewa ya. Nah, lanjut di sini juga aku mau goreng tempenya ya teman-teman. Di sini tuh tadi aku pakai 1 buah tempe. Aku tuh tadi beli tempe yang di harga 3.000 ya teman-teman. Itu lumayan besar. Lanjut di sini juga aku mau potongin untuk hati ampelanya. Di sini aku potong jadi 4 bagian aja ya. Itu aku nggak potong kecil-kecil, itu aku potong agak besar. Karena kalau dipotong kecil-kecil itu nanti waktu di sambalnya itu atau dicampuri sambalnya itu jadi hancur ya teman-teman. Dan jangan salpok ya teman-teman. Di sini tuh aku sambil cemili hati ampelanya ya. Karena di sini tuh aku makan yang garing-garing ya. Aku suka ya teman-teman kalau hatinya itu yang garing-garing, tapi kalau yang lembek itu aku kurang suka gitu. Jadi di sini tuh aku gorengnya agak crunchy atau agak garing ya teman-teman. Apalagi kalau untuk ususnya ini ya, aku tuh doyan banget ya teman-teman. Jadi di sini itu sebelum disambal itu udah habis duluan sama aku ya teman-teman. Enggak deh, di sini aku cuma makan yang remekan atau rencekannya ya teman-teman. Bahasa apa itu ya teman-teman? Atau potongan kecil-kecilnya ya, nggak apa-apa. Maklum kalau emak-emak masak pasti nyemilin apa yang kita
masak ya teman-teman. Dan lanjut di sini untuk tempenya udah matang aja sambil diajak ngobrol. Jadi masakan aku tuh udah matang aja ya teman-teman. Padahal di durasinya itu hampir 1 jam ya teman-teman. Masya Allah, dinikmati ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku mau goreng untuk apa namanya nih ya, lupa aku teman-teman, untuk si kentangnya. Dan di situ tadi aku ambil blender karena juga aku di sini mau halusin bumbu sambalnya. Dan untuk bumbunya udah aku siapin juga ya teman-teman. Di sini tuh aku masak hati ampela. Lanjut juga aku masak sayurnya itu sayur bayam ya teman-teman. Nah, sekarang ini ibu rumah tangga itu lebih enak dan praktis ya teman-teman. Apa-apa serba gampang. Mau giling cabai ada blender, ada chopper. Mau masak nggak perlu lagi pakai kayu atau pakai kompor. Jadi enggak seperti zaman dulu ya teman-teman. Waktu aku kecil itu, waktu kecil aku suka diajari sama orang tua aku atau mama aku itu masak di tungku atau di kayu ya teman-teman. Jadi kalau cerita zaman dulu itu keingatan di masa tahun 2000-an ya teman-teman. Di situ aku masih belajar untuk masak-masak, giling cabai itu pakai ulekan atau pakai gilingan manual ya. Untuk cuci baju juga nggak ada mesin cuci, lampu juga belum begitu banyak. Nah kalau sekarang ini tuh udah serba enak dan gampang ya teman-teman. Nah, Masya Allah, ini aku ceritanya ngelantur. Maaf ya teman-teman. Di sini kalau cerita masa lalu itu sedikit melo. Nah, lanjut aja ke video ya teman-teman. Di sini aku tadi udah masukin untuk sambal-sambalnya ya. Tadi tuh selesai aku chopper, aku tumis untuk sambalnya. Dan lanjut juga tadi aku nggak lupa masukin untuk gula, garam, dan penyedap ya. Nah lanjut di sini tuh tadi aku udah masuki hati ampelanya dan teman-temannya ya teman-teman. Dan nggak lupa aku juga kasih kecap tadi ya teman-teman. Dan untuk terakhirnya ini aku kasih untuk daun bawang dan sedikit pete ya. Karena itu tadi aku beli petenya cuman 1 papan ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk sambalnya udah selesai, udah masak. Masya Allah ya teman-teman. Di sini juga aku mau salin ke wadah. Nah di sini aku bikin untuk 2 wadah ya, karena nanti mau dibawa ke warung untuk Pak suami yang 1 wadahnya. Karena seperti biasa juga Pak suami itu kalau makan siang itu nggak di rumah ya teman-teman. Jadi kalau makan siang itu di warung. Jadi setiap harinya itu aku bawain bekal untuk Pak suami. Nah, alhamdulillah untuk sambalnya udah mateng. Lanjut di sini juga aku mau rebus untuk sayur bayamnya ya teman-teman. Di situ tadi aku pakai kuali kecil. Jangan salpok sama penggorengan aku itu ya teman-teman yang hitam. Di situ tuh aku goreng untuk bawang goreng. Jadi sini aku mau stok bawang goreng juga ya. Kebetulan bawang goreng aku tuh udah habis. Jadi di sini aku mau goreng bawangnya agak lebih banyak gitu ya. Karena nanti juga untuk sayur bayamnya ini atau rebusan sayur bayam ini aku taburin bawang gitu ya teman-teman. Lanjut di situ aku masukin gula, garam, dan penyedap juga ya. Jadi kalau nggak pakai itu aku tuh kurang serg gitu ya teman-teman. Kalau cuman pakai gula sama garam itu berasa hambar aja ya. Dan alhamdulillah untuk
bawang gorengnya itu udah mateng, jadi langsung aja aku mau taburin ke sayur bayamnya ini ya teman-teman. Ini tuh seger banget, apalagi tadi tuh aku tambahin daun sup ya teman-teman, atau daun seledri gitu. Itu tuh harum ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk sayurnya juga udah mateng. Di sini aku lanjut untuk cuci piring. Nah, untuk piringnya itu numpuk ya teman-teman. Jadi padahal masaknya cuman sedikit, piringnya itu banyak ya. Jadi resiko kalau ngonten gini ya teman-teman, piring itu atau barang di dapur itu keluar semua. Nah, kalau perintilan aku tuh nggak ada yang kecil-kecil, itu perintilan besar-besar semua ya. Jadi lumayan banyak kelihatannya. Nah, teman-teman di rumah atau teman-teman yang lain, para bunda-bunda, ada nggak yang samaan seperti aku? Jadi kalau habis bikin video itu piring tuh numpuk ya teman-teman. Masya Allah, itu udah jadi resiko konten kreator. Apalagi seperti aku yang pemula ya teman-teman, itu tuh masih basi. Banyak-banyak belajar lah ya teman-teman, nggak apa-apa. Di sini tuh aku bikin video seadanya, sederhana. Jadi di sini juga aku bikin video apa adanya juga ya teman-teman. Jadi maaf kalau masih banyak yang kurang atau banyak yang salahnya dalam pengambilan video ya, atau kurang enak untuk dilihat ya teman-teman. Apalagi kalau dubbing seperti ini ya teman-teman, itu tuh aku sering belipet atau belepotan gitu ya teman-teman. Maaf kalau kurang enak didengar juga. Jadi di sini aku sengaja ajak teman-teman itu ngobrol ya sambil cuci piring. Jadi nggak berasa bosan aja kalau lihat video aku nih lagi cuci piring ya teman-teman. Tapi bener deh teman-teman, kalau aku lagi cuci piring gini atau lagi nonton video aku cuci piring, itu aku jadi kembali semangat untuk beberes rumah ya teman-teman. Karena musuh terbesar itu adalah piring dan pakaian ya teman-teman. Apalagi di tempat aku ini lagi musim hujan, jadi ya teman-teman, pakaian itu banyak di luar ya, tiba-tiba hujan. Apalagi kalau pak suami berangkat bawa sewa, itu tuh aku di warung, pakaian di luar itu gimana ya teman-teman, pastinya kena hujan karena nggak sempat atau nggak ada juga yang angkatin. Jadi pasrah aja lah ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, aku juga nonton di salah satu vlog bunda-bunda, itu tuh ada yang lagi kemarau di daerahnya ya. Jadi aku doain semoga cepat turun hujan ya. Nah, lanjut aja ke video ya teman-teman. Lanjut lagi, di sini tuh aku udah selesai untuk cuci piringnya. Aku mau lap-lap. Seperti biasa kalau habis masak itu pasti lap-lap baru sapu-sapu ya teman-teman. Jadi aku tuh gitu, kalau udah selesai masak aku baru sapu-sapu ya. Kalau sapu-sapu dulu baru masak itu jadi kerjaan 2 kali ya teman-teman, itu nggak enak banget, jadi capek di kita ya. Nah di sini juga aku lap-lap untuk lemarinya ya teman-teman. Di situ aku lap-lap biasa aja, nggak yang ekstra bersih-bersih sekali ya, tapi tetap dilap ya, karena kalau nggak dilap itu lumayan juga, pasti ada debu atau sisahan nasi gitu ya teman-teman. Dan di sini juga lanjut lagi untuk sapu-sapu ya teman-teman. Jadi jangan pernah bosan ya nontonin video aku yang seperti ini aja. Nah di sini juga aku sampai lupa untuk sapa-sapa teman-teman di rumah. Nah untuk teman-temanku semua dan bunda-bunda yang lain,
lagi apa nih nontonin video aku. Semoga kalian tetap terhibur dan jadi semangat ya untuk beberes dan masak-masaknya. Dan di sini juga aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih pada kalian semua yang udah mau nonton video-video sederhana aku ini, yang udah mau bantu subscribe channel aku ini. Jadi aku itu lebih semangat lagi untuk bikin video-video terbarunya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe-nya ya teman-teman, karena kalian jadi penyemangatku. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.